Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Saya meminta maaf kepada kalian semua apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hari ini kita mau sholat id di Masjid Al-Azhar. Kita akan tahu bagaimana suasana di sekitaran Al-Azhar, di Mesir terutama, bagaimana suasananya ketika lebaran. Apakah orang Mesir merayakan lebaran seperti di Indonesia? Apakah tidak? Nanti semuanya akan kita tahu jawabannya. Stay tune terus, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami Al-Azhar atau Masjid Al-Azhar adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Panglima Jauhar As-Sikili. Masjid ini terletak di Kairo dan dibangun tahun 359 sampai 361 Hijriah atau 970 sampai 972 Masehi. Masjid ini dibangun atas perintah Khalifah Mu'islidinillah dari dinasti Fatimiyah. Masjid ini adalah masjid yang sangat terkenal, sekaligus masjid kampus terbesar. Masjid ini dinamakan Al-Azhar sebagai isyarat kepada Zahra, julukan Fatimatuz Zahra, putri dari Rasulullah SAW. Pada masa Daulat Mamalik, untuk pertama kalinya masjid ini berfungsi sebagai universitas. Dan pada tahun 1961, universitas ini berubah menjadi universitas modern yang memiliki beberapa fakultas. Jadi kita akan sholat id di Masjid Al-Azhar. Suasana pagi hari ini jam 5 subuh. Terpantau ramai sekali ya. Al-Azhar sendiri dianggap sebagai poros pemikiran Islam, politik, dan ilmu-ilmu agama di Mesir dan di seluruh dunia. Masjid ini memiliki 5 menara dengan bermacam-macam tipe dan 3 mimbar. Di dalamnya terdapat pula perpustakaan yang sangat besar untuk kegiatan kajian-kajian dan talaki. Suasananya penuh banget ini, luar biasa. Kita harus ngantri kalau mau masuk ini. Kurang pagi datangnya. Karena di masjid ini sering sekali diadakan kajian-kajian Islami dan talaki-talaki bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu di Al-Azhar. Dinasti Fatimiyah sendiri adalah penguasa Syiah yang berkuasa di berbagai negara, di antaranya Maghrib atau Maroko, Mesir, Syam, dan lain-lain. Fatimiyah berasal dari suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia. Namun, setelah penaklukan Mesir sekitar 971, maka ibu kotanya dipindahkan ke Kairo. Pada masa itu, Fatimiyah menjadi pusat kekuasaan yang mencakup berbagai negara. Maka tak heran, Masjid Al-Azhar dulunya menjadi pusat kegiatan keislaman dan keilmuan bagi bangsa Syiah, sebelum akhirnya diambil alih oleh bangsa Sunni, atau yang kita kenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai saat ini. Universitas Al-Azhar sendiri adalah salah satu pusat kegiatan utama pendidikan dan pengkajian Islam Sunni di dunia, dan merupakan universitas pemberi gelar tertua kedua di dunia. Universitas ini berhubungan dengan Masjid Al-Azhar yang berada di wilayah Kairo kuno. Mulanya, universitas ini dibangun oleh Bani Fatimiyah yang menganut mazhab Syiah Ismailiyah. Universitas Al-Azhar pertama kali memulai pelajaran pada tahun 975 Masehi
Ketika itu, Ketua Mahkamah Agung Abul Hasan Ali bin Al-Nu'man mulai mengajar dari buku Al-Ikhtisar mengenai topik jurisprudensi Syiah. Alhamdulillah sudah selesai sholat Id. Saatnya kita mencari tempat karena akan mendengarkan khutbah juga. Karena tadi sholatnya di jalan kebagiannya, jadi kita harus mencari tempat yang aman juga. Tempat pendidikan agama yang terhubung dengan masjid ini dibangun pada tahun 988 Masehi. Belakangan, tempat ini menjadi sekolah bagi kaum Sunni menjelang abad pertengahan dan terus terpelihara hingga saat ini. Misi Universitas Al-Azhar sendiri antara lain adalah penyebaran agama dan budaya Islam. Untuk tujuan ini, para ulama mengeluarkan fatwa untuk menjawab berbagai permasalahan yang ditanyakan kepada mereka dari seluruh dunia. Tentunya yang berkaitan dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang kita kenal sebagai Islam Sunni. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat Id. Meskipun suasananya agak padat sehingga harus sholat di luar, tapi ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk beribadah di bulan Syawal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.